Oke, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, jadi pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk kesediaan Bapak Ibu sekalian ya yang boleh hadir dalam kegiatan saya pada hari ini. Jadi adapun kegiatan hari ini terkait dengan tugas kami di PKG PJOK Kabupaten Tanah Toraja tentang rencana tindak lanjut. Jadi di rencana tindak lanjut ini kami akan merancang sebuah proyek yang terkait dengan pembelajaran ya. Jadi ada tema yang saya ambil hari ini yaitu kompetisi akhir musim ya. Jadi kalau mungkin sebelumnya sering kita mendengar kata porseni, jadi sekarang itu sudah berubah, bukan lagi porseni tapi kompetisi akhir musim ya. Jadi di kompetisi akhir musim yang akan kita lakukan ke depan ini ada beberapa ya, tapi saya cuma fokuskan kedua saja. Ada sepak bola mini putri dan sepak takraw. Ya, jadi dua cabang olahraga ini saya ambil melihat dari hasil observasi wawancara saya dengan siswa terkait apa yang menjadi minat dari siswa tersebut. Jadi kompetisi akhir musim ini itu dilakukan dengan pendekatan SEM, Sport Education Model. Ya. Jadi latar belakang SEM adalah model pendidikan olahraga untuk menciptakan pengalaman olahraga yang lebih mendalam, menyenangkan dan mendidik bagi peserta didik dengan mengembangkan keterampilan fisik dan sosial serta meningkatkan pemahaman mereka tentang peran dan tanggung jawab mereka dalam konteks olahraga. Kemudian yang kedua, SEM yang akan dilakukan di sekolah ini adalah turnamen sepak bola mini putri dan sepak takraw putra antar kelas 7, 8, dan kelas 9 sesuai dengan hasil diskusi, observasi, dan identifikasi aset sekolah dan minat peserta didik yang diberdayakan. Kemudian yang ketiga, program sepak bola mini putri dan sepak takraw putra ini dirancang agar mampu mengembangkan minat, bakat, dan menjaga gaya hidup aktif dengan berolahraga. Tujuan program ini yang pertama, untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kemudian yang kedua, untuk meningkatkan bakat dan kebugaran peserta didik. Yang ketiga, membantu peserta didik mengembangkan keterampilan, pengetahuan, serta nilai sosial dalam belajar. Kemudian yang keempat, meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran, penerapan konsep di mana peserta didik terlibat langsung dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Peserta didik dapat menjadi pelaku olahraga kompetitif, berpengetahuan serta sehat bugar dan antusias sesuai dengan peran yang dipilih. Jadi nanti dalam kegiatan ini, peserta didik bebas memilih apakah mereka mau jadi panitia, peserta, pelatih, wasit, supporter, bahkan kalau ada yang mau jadi tim kesehatan pun bisa. Ya. Artinya kegiatan ini melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan nantinya. Kemudian ada tujuan peningkatan aktivitas peserta didik, sportivitas dan kerjasama, serta kepemimpinan dan tanggung jawab. Ya, ini juga terkait dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian ada langkah-langkah. Langkah-langkah yang pertama adalah pengelolaan, persiapan pertandingan, puncak pertandingan, festival akhir pertandingan, serta evaluasi dan refleksi. Kemudian peran, ya tadi peserta didik bisa jadi panitia, peserta, pelatih, wasit, supporter, kesehatan, dan sebagainya. Misalnya saja kita ambil sepak takraw putra, kan itu hanya 3. Ya. Jadi peserta didik yang lain kita arahkan ke mana? Ya. Jadi ada 3 peserta yang sisanya bisa jadi panitia, pelatih, wasit, supporter, dan sebagainya. Jadi ini sama saja dengan pembelajaran dengan pendekatan berdiferensiasi. Ya. Artinya pembelajaran sesuai dengan minat peserta didik. Karena karakteristik peserta didik itu berbeda-beda. Ya. Pasti ada yang jago bermain, ada yang jago main takraw, ada yang jago main sepak bola, ada juga mungkin yang jago dalam melatih atau menjadi wasit. Ya.
Kemudian rencana kegiatan ini setelah semester ya, setelah sumatif dan ujian akhir semester untuk kelas 9, kita rencana di hari Selasa tanggal 10 Desember 2024. Kemudian ada struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Yang pertama, struktur program. Program kegiatan kokurikuler di SMP Negeri Satap 6 Gandang Batu Silanan. Kemudian yang kedua, peserta didik yang terlibat adalah kelas 7 sampai kelas 9. Kemudian waktu kegiatan dilaksanakan tanggal 10 Desember 2024. Berikutnya penanggung jawab adalah kepala sekolah dan seluruh rekan guru yang terlibat. Kemudian yang terakhir, pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan di lapangan atau halaman sekolah. Yang kedua, mitra dalam komunitas belajar, yaitu bermitra dengan rekan-rekan guru, wali kelas sebagai koordinator dari masing-masing kelas. Kemudian yang kedua, peserta dan pihak lainnya yang terlibat adalah peserta didik. Ya, jadi sedikit saya menyampaikan Bapak Ibu sekalian. Jadi sebenarnya di sekolah ini sangat penting dibentuk yang namanya komunitas belajar. Ya, komunitas belajar. Apa sih pentingnya dari komunitas belajar ini? Ya, dari komunitas belajar ini adalah wadah tempat kita untuk berbagi. Ya, jangan sampai misalnya ketika tidak ada komunitas belajar, hanya guru-guru tertentu saja yang bisa mengembangkan potensinya, padahal kita semua bisa. Ya, ya. Jadi mudah-mudahan ke depan kita bisa adakan komunitas belajar. Ya, semisal saya mendapat ilmu baru, saya bisa bagikan di komunitas belajar yang ada di sekolah kita. Ya, kemudian misalnya juga terkait dengan penggunaan teknologi. Ya, dulu saya waktu ujian, saya katakan ke dosen saya bahwa salah satu yang mempengaruhi kemampuan guru dalam menguasai teknologi adalah umur. Tapi dosen saya membantah. Katanya, saya saja tua seperti ini masih bisa menggunakan teknologi. Ya, artinya di sini kita belajar bahwa sebenarnya bukan tidak bisa, tapi kita harus perlu belajar lagi. Ya, sekalipun memang tingkat kemampuan sudah berbeda, tapi artinya kita tetap bisa untuk melakukan. Ya. Kemudian untuk merancang sebuah kegiatan yang ada di sekolah, tentunya kita harus melihat apa aset yang dimiliki oleh sekolah. Yang pertama, aset manusia terkait kepala sekolah, guru, peserta didik, orang tua, wali, dan tenaga kependidikan yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Kemudian yang kedua ada terkait aset lingkungan fisik. Misalnya lingkungan bersih dan nyaman, lapangan olahraga, dan peralatan olahraga. Kemudian aset sosial, yaitu kolaborasi, sinergitas, dan tanggung jawab dari seluruh stakeholder yang ada di sekolah. Kemudian aset finansial, misalnya dari dana BOS atau sumber dana lainnya yang mendukung kegiatan proyek. Kemudian aset agama, yaitu warga sekolah yang taat beribadah, toleransi, dan menunjukkan sikap gotong royong. Kemudian rencana evaluasi tujuan pembelajaran ini dilakukan dengan wawancara dengan guru dan beberapa peserta didik dari berbagai peran. Jadi nanti evaluasinya saya akan mewawancarai peserta didik yang berperan sebagai supporter, yang berperan sebagai peserta, dan mungkin ada yang berperan nantinya menjadi wasit. Ya. Kemudian memberikan umpan balik, refleksi guru, evaluasi tim, evaluasi penerapan konsep fair play, kemudian evaluasi manajemen kelas dan pengelolaan waktu, dan pengembangan perbaikan dan perubahan. Kemudian kemungkinan tantangan yang akan terjadi, yang pertama adalah pengelolaan waktu, karena ini kegiatan khusus untuk yang menjadi tugas saya ini 1 hari, ya mungkin akan sedikit terkendala dengan waktu yang padat. Kemudian faktor alam, cuaca, ya, misalnya musim hujan, karena rencana kegiatan ini kita adakan di luar. Kalau hujan bisa saja lapangan licin dan bisa menyebabkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian solusi, ya, memaksimalkan waktu yang tersedia dengan efektif dan efisien. Kemudian yang kedua, ya, merancang kegiatan dalam bentuk indoor atau kegiatan di dalam ruangan. Ya. Oke. Jadi sekian dan terima kasih. Mungkin itu saja penyampaian saya terkait rencana kegiatan ke depan. Ya mudah-mudahan apa yang
direncanakan ke depan ini dapat berjalan dengan baik, ya, dan saya juga bisa menyelesaikan PKG ini dengan baik, ya. Jadi atas perhatian Bapak Ibu guru sekalian, saya ucapkan banyak terima kasih. Sekian.